Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Hai Tribuners, kembali lagi di acara Mutiara Islam bersama Transitive Learning Society. Bersama saya Maulana Ibrahim. Kali ini kita sudah kedatangan Ustadz Al-Mukarram Ahmad Fauji Muhtar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, Ustaz ini adalah seorang project director sebuah perumahan nasional di Kota Medan. Kemudian beliau juga sebagai santripreneur, tokoh muda NU yang datang dari Jakarta, tokoh nasional, hari ini bersama kita di Tribun Medan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merawat toleransi di era VUCA. Begitu Ustaz? Ya. Baik. Banyak yang belum tahu nih Ustaz, atau masih awam VUCA itu sebenarnya apa? VUCA itu apa sih Ustaz? Begitu. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Baik, pertama-tama sebelum langsung ke dalam tema itu, saya perlu jelaskan dulu bahwa saya ini bukan ustadz, ya, bukan gus, apalagi kiai, gitu ya. Jadi saya ini adalah seorang santri, ya. Sampai kapanpun akan tetap menjadi santri. Ada bahasa juga, kenapa saya nggak mau dipanggil kiai? Ya belum sampai makomnya ke sana. Gitu. Yang kedua juga namanya juga santri. Ya kalau nanti ada salah-salah ya maklumi gitu, namanya juga santri kan, masih belajar. Iya sama ya. kita. Saya santri tapi santri pesantren kilat. Tapi pada intinya saya hanya mengamalkan yang menarik di sini adalah Transitive Learning Society. Saya hanya mengamalkan apa yang diajarkan oleh kiai saya, bahwa pada saat saya berdua dengan beliau waktu itu ingat sekali sedang mengambil mobil di bengkel, beliau menyampaikan kalau mau pinter, kalau mau belajar adalah dengan cara mengajar. Beliau menyampaikannya secara sederhana, yaitu mayu'alim alamallahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengajar, maka Allah akan mengajarinya apa-apa yang belum ia ketahui. Hal itu juga sejalan sebenarnya dengan hadis man 'amila bima 'alima warathallahu ilma ma lam ya'lam. Jadi seperti itu ya. Sekali lagi, saya ini hanya seorang santri. Kalau dibilang tadi juga tokoh nasional, ya alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi tokoh nasional. Kita doakan Ustaz. Ya, tapi saat ini belumlah sampai ke tingkat nasional. Amin, amin. Jadi masuk ke dalam bahasan bahwa apa itu VUCA? Ya. Saat ini, era ini ya kita sebut eranya era VUCA, di mana V-nya itu adalah volatility, ya, terkait dengan kecepatan, gitu ya. Terus U-nya itu adalah uncertainty, ya. C-nya itu adalah complexity, kompleksitas, dan A-nya yang terakhir adalah ambiguity, ambiguitas atau ketidakjelasan. Ya, jadi karena adanya disrupsi gitu ya, apalagi kalau dalam teori komunikasi kita kenal dengan distorsi, ya. Jadi ya itulah yang menyebabkan sekarang disebut dengan era VUCA. Nah, karena saya basicnya memang dari IT atau teknologi. Jadi dulu kenapalah babe saya, karena saya dari Betawi gitu ya, turunan Betawi, Sunda dan Padang, jadi Indonesia lah. Lengkap ya. Ya, jadi babe saya bercita-cita anak saya harus jadi teknokrat, tapi juga harus paham agama. Makanya saya menjadi santri. Dan kepada tribuners sekalian, yang khususnya milenial, apa lagi yang juga mungkin punya anak-anak, jadi jangan takut mondokin anaknya gitu. Ayo kita nyantri, karena santri juga nggak menutup kemungkinan jadi eksekutif gitu. Iya. Ya. Jadi kita mulai pembahasan ya. Oke Ustaz. Jadi yang pertama adalah volatility. Ya, kecepatan. Terkait dengan kecepatan. Zaman sekarang informasi itu kita dapat dengan cepat. Cepat. Ya.
dalam hitungan detik informasi sudah bisa tersampaikan. Jadi yang kaitannya dengan merawat toleransi di era volatility-nya ini ya. Jadi kalau bisa jangan langsung apa-apa tuh sedikit-sedikit langsung di-share ya. Tahan jari lah istilahnya. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita share itu punya dampak. Makanya nanti masuk lagi ke uncertainty gitu ya. Punya dampak. Bahasanya begini. Ada peribahasa bahwa al-ilmu bila syekh fasyekhuhu syaiton. Bahwa ketika belajar ya, ngilmu gitu, tanpa seorang guru, maka gurunya adalah setan. Jadi sebelum kita share, kita harusnya itu pelajari dulu gitu. Ini sumbernya dari mana? Terpercaya atau tidak gitu. Jangan dikit-dikit langsung main share gitu. Itulah yang menyebabkan ketidakpastian ya, uncertainty. Jadi zaman sekarang itu orang-orang ngajinya itu bukan lagi ngelihat kitab-kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib gitu ya, tapi ngelihatnya Fathul WhatsApp ya, Raudatul Facebook gitu ya, Hidayatul Twitter atau Kifayatul Instagram. Bukan Kifayatul Mustahil. Kifayatul Instagram. Gurunya siapa? Syekhnya Al-Mukarram Google gitu ya. Siap. Nah, ini sejalan dengan apa yang saya pelajari juga di kitab Ta'limut Ta'alim itu, bahwa Sayyidina Ali pernah berkata ya, sekarang yang dimaksud guru itu apa? Yang dimaksud guru itu siapa? Ya. Sayyidina Ali pernah berkata, Ana abdun man alimuni harfan wahidan. Saya adalah hamba dari orang yang pernah mengajari saya walaupun satu huruf. Jadi nantilah misalnya kita dikit-dikit langsung nge-share gitu ya. Ternyata kalau dalam Islam itu kita nyebutnya sanad. Ternyata setelah kita cek ke ujungnya nggak nyampe nih beritanya, bahwa berita ini bohong. Hoax ya. Nah, dosanya siapa punya? Dosanya jadi beruntun kan? Nah, toleransi itu akhirnya tidak tercipta. Kita ngomongnya zaman dulu lah, kita tarik ke zaman dulu. Kiai-kiai, mubaligh, ketika menyampaikan ceramah, ya, mungkinlah ada bahasa yang kurang pas. Tapi apakah kemudian menjadi viral seperti sekarang? Apakah kemudian menjadi masalah seperti sekarang? Nah, itulah yang membedakan, bahwa sekarang semuanya serba cepat, kita harus menahan diri untuk menimbulkan toleransi itu menjadi terjaga seperti itu. Ya. Jadi karena tadi volatility ya, volatility ya, karena kecepatan itu. Betul. Kecepatannya itu ternyata bukan hanya berdampak positif, ya, tetapi juga memberikan dampak negatif. Betul. Sehingga karena itu bisa disalahgunakan oleh apalagi kita kaum milenial. Betul, Ustaz. betul. Sebenarnya ini Ustaz, bagaimana cara kita kemudian menjaga agar yang kita buat itu benar sebenarnya. Ketika kita mau cepat juga nih, tapi kita supaya tidak salah dari kecepatan yang kita buat itu begitu. Ya itu, balik lagi tadi, sumbernya harus jelas. Ya. Jangan cuma ngutip saja. Tapi kita harus benar-benar, kita ngaji nggak sih? Tahan gitu. ya. Ya tahan dulu, kita ngaji nggak sih? Kalau misalnya ngaji YouTube lah katakan, ya contoh mungkin dengan yang seperti ini juga gitu. Harus perjelas dulu gitu loh. Jangan langsung main ambil, atau kadang-kadang biasanya main potong-potong, yang penting cepet aja nih di-share. Akhirnya apa? Terjadi chaos. Ya. Chaos itu bisa bukan hanya kepada misalnya agama lain, tetapi sesama kita juga akhirnya memberikan dampak yang negatif. Betul. Jadi perpecahan itu atau toleransi itu tidak hanya saja kehidupan dalam seagama, tapi juga antar agama. Nah, yang lebih bahayanya lagi, kita ngomongnya seagama nih, gitu kan? Jadi orang luar melihatnya, loh, Islam kok pecah belah begini? Akhirnya mereka lah yang tepuk tangan. Iya, yang bukan Islam yang tepuk tangan. Kita baik. Gitu. Tadi itu aspek yang kedua ya, uncertainty. Itu volatility. Sekarang kita masuk ke uncertainty. Ya. Jadi kalau kita ngomong uncertainty itu, ya, korelasinya dengan yang tadi adalah pikirkan sebelum bertindak, sebelum diupload. Ya, gini kan logikanya sebelum menyebar gitu ya. Jadi kalau kita mau nyebar sesuatu, difikirkan dulu ada dampaknya nggak? Ya. Besok terjadi apa kan uncertain. Kita nggak tahu nih. Kalau tidak pasti. Contoh kasus lah yang lagi hangat sekarang, mungkin ada salah satu ustadzah gitu ya, menyampaikan sesuatu nggak jelas, tahu-tahu langsung di upload dan kemudian menjadi viral. Akhirnya apa terjadi? Saling menghujat kan? Ujung-ujungnya itu tadi perpecahan. Padahal harusnya kan
nggak usah diupload dulu. Kenapa? Ketika kita sudah upload, mau itu ada disclaimer misalnya jangan disebarluaskan. Loh, sudah ada di dunia maya, berarti itu adalah milik publik. Publik. Itu. Oke, baik. Iya, jadi tahan. Iya. Jadi supaya tidak terjadi ketidakjelasan Ya, begitu. Jadi ya. kita harus juga kita harus cross check kepastian dan kebenarannya gitu. Ustaz, ya. Betul. Baik, ya. Kemudian kalau misalnya gini, setelah itu kan ada namanya uncertainty, complexity. Jadi hubungannya dengan yang sebelum dua ini apa itu, Ustaz? Ya. Complexity. Hubungannya sekarang complexity. Iya. Dalam men-share sesuatu, diperhatikanlah tatanannya atau hukum-hukumnya. Iya. Jangan menjustifikasi bahwa apa yang kita miliki itu sudah menjadi paling benar. Ya. Karena apa? Ini menurut apa yang saya pelajari, dalam hukum fikih itu semua ada ilahnya. Iya. Ya. Semua tuh ada kecualinya, atau kalau bahasa pemrograman itu ada if-nya, ada in case-nya, ada while-nya gitu. Fa'ingkana. Jadi misalnya perintah berpuasa, fa'ingkana maridon gitu kan. Dan jika kamu sakit, jadi ada jikanya. Ada syarat-syarat yang mungkin bisa dipenuhi gitu. Jadi jangan ngomongnya kita yang paling benar. Baik. Terkait dengan toleransi, yang paling seksi dibahas itu kalau saya bilang terkait dengan ucapan. Iya. Ya, ucapan selamat hari raya, kepada agama lain misalnya, atau kepada suku lain misalnya, iya. gitu kan. Nah, itu seksi sekali, dan itu kalau menurut saya itu baru terjadi di beberapa belakang inilah. Semenjak adanya kecepatan era digital ya. Betul. Kenapa? Karena saya ngalamin dari zaman TK lah misalnya. TK sampai dengan kuliah, nggak ada tuh masalah, nggak pernah tuh dibahas. Nggak ada ya? Nggak ada terkait apa namanya? Nggak boleh ngucapin. Kita pun saya teringat waktu SD kami biasa aja gitu. Ngucapin aja. Iya. Nah, kalaulah yang dipakai dalilnya itu adalah biasanya hadisnya yang dipakai man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, ini menurut saya kurang pas juga. Kenapa? Kalau jadi kan ada ambigu juga nanti di situ. Kenapa? Kalau saya ngomongnya man tasyabbaha, barang siapa yang meniru ya biqaumin suatu kaum, maka mereka adalah kaum tersebut. Sekarang contoh saya ngomong saya pakai baju orang Arab. Emang saya jadi orang Arab? Belum tentu juga. Nah, ya kan? Saya pakai baju orang Cina misalnya. Apakah saya jadi orang Cina? Kan enggak. Makanya harus dilihat dulu nih kejelasannya di mana. Oke, katakan zaman sekarang itu yang paling parah adalah ada orang gila misalnya, ya. Terus kita kasih aja sorban, ya. Terus habis itu kita kasih peci misalnya. Terus viralkan, wah Syekh wali apa gini. Percaya nggak orang? Enggak juga ya. Percaya. Sekarang percaya. Zaman sekarang percaya. Itulah kaitannya sama volatility, uncertainty, complexity. Jadi kompleks dia. Gitu ya. Nah, terkait dengan ucapan, ya sekali lagi ini mungkin ada yang berbeda pendapat dengan saya. Tapi kalau memang berbeda pendapat, ya janganlah langsung wah sesat, wah nggak betul. Ya, kita tabayun lah, kita diskusi. Karena saya lebih senang itu berdiskusi. Ya, saya juga tidak biasa untuk jadi penceramah atau apa, karena saya lebih senang kalau ngomongin dakwah itu ya dakwahnya warung kopi lah. Karena lebih ngalir di situ, gitu ya. Jadi kalau yang jadi rujukan salah satu Majelis Ulama Indonesia, ya salah satu ya, bukan pusat saja, itu adalah dari kitab Bughyah Al-Murtasyidin, ya karangannya Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi. Itu dikatakan bahwa yang pertama, kalau perbuatan tersebut, ya maksudnya mengucapkan tersebut, dia dilakukan ada rasa senang untuk ikut meniru, maka hukumnya adalah dosa, kufur secara pasti. Katanya, balik lagi, Nabi tidak pernah ngomongin kan secara jelas. Ini hukumnya, kembali lagi, hukum adalah ya produk manusia juga gitu kan. Jadi pendapat dari beberapa ulama, dan itu pun banyak terjadi khilafiyah gitu sebenarnya. Lalu yang kedua, kalau tujuannya ikut meramaikan, maka hukumnya adalah dosa juga. Jadi tadi kalau ikut senang-senang karena ingin meniru, dosa. Terus yang kedua, kalau ikut pengen meramaikan, dosa. Nah, yang ketiga tapi kalau nggak bertujuan seperti yang tersebut di atas atau yang dua tadi, maka hukumnya makruh. Tapi ada tapi lagi. Nah, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, itu boleh. Kalau jika
Ya, ya itu yang Kalau ketiga. tidak, Kalau tidak ada hubungannya Iya, ikut iya. merayakan, Tidak merayakan. tidak ikut senang-senang. Tidak merayakan maksudnya itu apa? Walaupun kita datang itu bukannya merayakan, Ustaz. Bukan. Bukan ya? Jadi begini, makanya kemudian adalah reinterpretasi bahwa jangan menggabungkan masalah akidah dengan masalah sosial. Ya. Masalah sosial, itulah toleransi kita dijaga. Masalah akidah. Apakah dengan serta-merta kita ada beberapa pendapat bahwa ketika kita mengucapkan berarti kita mengakui adanya ini dan ini. Iya. Ya, menurut saya tidak. Kenapa? Karena dengan kita mengucapkan tujuannya adalah menghormati. Jadi kalau ucapan boleh ya, Ustaz? Ucapan, ya Boleh. menurut saya boleh iya. jadi ada yang berbeda pendapat ya, silahkan saja. Jadi ini Tribuners ini menarik begitu ya. Jadi ketika kita mau menjaga nih kebinekaan lah kita bilang ya kan, karena kita ini multi banyak agama seperti itu. Dan saya sendiri, Ustaz, istri saya juga keturunan Cina. Ya. Jadi orang tua daripada Tionghoa, laki-lakinya itu mualaf. Oke. Jadi baru beberapa hari ini kan ada perayaan Imlek mereka. Ya. Jadi sebenarnya kita galau nih, kita boleh nggak sih kita ucapin itu, boleh ya? Boleh saja. Boleh ya. Sekarang begini, kalaulah diucapkan itu menjadikan di keluarga itu menjadi harmonis hubungannya gitu kan, dibanding dengan tidak mengucapkan malah menimbulkan perpecahan, mending mana? Kita ucapin. Nah, apalagi mereka memberitahu kepada kita supaya misalnya mereka kasih kode nih supaya ucapin begitu. Ya. Kalau kita hanya baca misalnya mereka WA ya kan, kita kalau diam aja kan terjadi seperti mereka sangka ini sombong nih gitu. Nah, itu dia tadi. Namanya hubungan dalam keluarga apalagi yang ngomong antar agama. Menurut saya tidak ada masalah. Tidak masalah. Menurut saya tidak ada masalah. Ya itu dia tadi. Kita perhatikan tapi hukum-hukumnya ya. Tujuan kita itu apa sih gitu? Ini kompleks. Kembali kepada niat ya. Ya, jangan disederhanakan, tapi juga jangan kemudian merasa paling benar. Karena hukum fikih itu selalu ada ilahnya, selalu ada if case-nya. Iya. Ya, sholat kalau ngomonginnya sholatnya adalah sesuai dengan rokaatnya tersebut, nggak mungkin ada jamak dan kosor, kan begitu? Kan itu ada ilahnya. Jadi kecuali kita lagi safar, bolehlah di jamak, bolehlah di kosor. Kan selalu ada ilahnya, selalu ada if case-nya gitu. Itu tadi kan kalau ngucapin, kalau kita diundang hadir datang ke acara mereka gimana, Ustaz? Ya. Balik lagi niatnya apa? Innamal biniat. Segala sesuatu kembali ke niat. Iya. Jadi kalau niat kita menjaga keberagaman, menjaga toleransi, kita tidak masalah sepanjang kita tidak meyakini dan mengimani agama mereka. Sekarang begitu. Kalau kayak begitu ngomongnya lah, saya memberi contoh adalah pemimpin. Pemimpin boleh. Pemimpin wali kota lah, ya, mungkin gubernur, mungkin presiden. Kalau dibilang dosa tidak boleh karena ikut meramaikan misalnya, ya. Terus mereka itu berlaku nggak hukumnya? Masa hukum fikih bisa ngomongnya, presiden nggak berlaku, itu kan berarti kan ada selalu ilahnya, ada selalu presiden tujuannya mendatangi apa? Untuk menghormati. Ya sama kita juga untuk menghormati. Karena itu presiden untuk semua agama yang diakui di Indonesia, gitu Ustaz ya. Bukan hanya untuk agama tertentu. Betul. Jadi terkait dengan kompleksitas ya, dengan toleransi, janganlah kita ngomong merasa paling benar. Ya, terkait dengan konten ini pun ya kan banyak bersebar. Pokoknya tidak boleh. Lah kalau pakai dalil pokoknya ini yang susah. Bahaya. Kalau memang mau menyampaikan, silakanlah untuk kalangan sendiri saja. Tidak usah kemudian digembar-gemborkan yang kemudian menjadi konflik. Baik secara dalam satu agama maupun antar agama. Tadi kita kan bicara tentang antar agama ya, Ustaz. Bagaimana jika sesama agama sendiri pun ternyata kita juga terjadi gap-gap gitu atau golongan-golongan yang ada yang harus bisa mentolerir ataupun yang tidak sama sekali begitu. Ya, balik lagi. Kan tadi saya bilang tidak boleh ada yang merasa paling benar ya. Bahkan dalam satu agama gitu ya. Kenapa? Karena ya memang sudah kodratnya kita berbeda. Kodratnya kita berbeda gitu. Contoh kasus beginilah. Saya santri, ya, saya punya teman atau saya punya kembaran, ternyata memang saya punya kembaran gitu ya. Kita sama-sama ngaji di kiai yang sama, kitabnya sama. Apakah kemudian pemahaman saya dengan kembaran saya sama?
Beda. Pasti beda kan, dan akan mungkin disampaikan menjadi berbeda. Itulah yang namanya distorsi informasi. Ya, disrupsinya di situ. Disrupsinya, Kan betul. kita sering ambil ngelihat contoh tuh. Si A dapat berita dari awal nih, poin zeronya apa, sampailah orang yang Z itu akan berubah. Berubah ya Ustaz. Ya, berubah. Nah, itulah makanya kita ini semua kan ilmunya tuh ilmu berdasarkan ilmu katanya. Benar nggak? Benar. Nah, Masyarakat sekarang itu netizen itu ya, ya. langsung cepat percaya kalau katanya padahal belum Ya. belum ini ya melihat kebenaran ya. Ya, makanya jangan langsung buru-buru nge-share. Iya. Apalagi terkait dengan konten-konten yang ada hubungannya dengan toleransi. Tadi unik juga ngomongin masalah seagama. Iya. Ya. Salah satu contoh dulu kemarin ya nggak lama-lama banget ya. Baru kejadian ada seorang pendakwah gitu ya, men-share sebuah konten ya, baca kitab lah mungkin. Baca kitabnya bersalahan, ya, husarofnya mungkin gitu ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dihujat ya, oleh netizen yang notabene juga dari, ya menurut saya golongannya mereka sendiri. Kita bilanglah golongan apalah kita bilang ini yang tidak bisa mentolerir begitu ya. Betul. Iya. Padahal kan lebih baik misalnya hubungi pribadi di Japri, tolong kontennya di take down, turunkan karena bersalahan ini dan itu. Kan lebih enak seperti itu. Iya, betul. Akhirnya tidak saling menjatuhkan. Sama seperti tadi kalau misalnya saya ngomongnya tidak sesuai, jangan langsung dikatakan bahwa saya ini sesat. Oke, Nggak jadi tidak bisa. boleh kita langsung menghakimi, menjustifikasi. Betul gitu saya. ya. Nah, terus kita lanjutkan ke ambiguity. Ambiguity. Ya, ambiguity Ambiguitas. itu ambiguitas, Ya, tidak itu jelas. seperti apa, Ustaz? Ya, yang tadi sebenarnya Ya. ketika ada sesuatu yang disampaikan tidak jelas, ya banyaklah. Banyak. Kalau dalam yang saya pelajari itu kita kenal dengan istilahnya wali jadak, ya wali jadak Wali atau jadak. wali majdub gitu Wali ya. majdub. Nah, kadang seorang yang sudah pada tingkatan ini, ya karena tingkat kemajdubannya itu, karena kerjadabannya itu, ngomongnya suka nyeleneh gitu loh. Iya. Kita nggak paham apa yang diomongkan gitu ya. Iya. Padahal ada benarnya, Ada benernya. tapi mungkin kebenaran itu akan terungkap di Masa depan. kemudian hari, ya. Oh, Jadi iya. harusnya tidak langsung wah sesat nih, wah nggak bener nih gitu. Iya. Itu harus kita tabayun. Tabayun. Ya kita kan ada namanya tabayun. Padahal kita punya presiden yang seperti itu sepertinya ya. Iya. Iya kan? Iya. Dia ngomongnya itu kadang orang nggak percaya tapi terjadi. Itu Nah. betul nggak sih seperti itu? Ada. Ya, jadi contoh ini mohon maaf akhirnya menyinggung salah satu gitu ya. Iya. Kita nggak sebut nih. Ya, almarhum pada waktu itu bilang sebelum dilengserin, saya ingat betul. Iya. Coba cek di sana, ada bunker katanya. Iya. Ya kan, orang akhirnya, wow nggak boleh ngomong begitu, ini fitnah dan lain sebagainya. Ternyata setelah lengser, kemudian terbukti, dicek ada bunker. Kalau di kalangan Nahdliyin, kita sudah bisa dibilang percayalah bahwa beliau itu tingkatannya sudah wali memang. Oke. Karena memang terbukti kok. Iya. Jadi sebenarnya kita harus memberikan pemahaman juga nih sebenarnya. Ya, jadi jangan paksa pemahaman kita ya agar dipahami sama orang lain. Justru bagaimana cara kita memahamkan orang lain. Nah, orang lain juga jangan kemudian ketika tidak paham langsung menjustifikasi. Tabayun dulu, klarifikasi dulu. Karena setiap kita juga punya tingkatan pengetahuan yang berbeda. Betul. Gitu, ya. Jadi, kalaulah saya rangkum kemudian ya, teorinya dalam Al-Quran, toleransi itu apa sih? Yang selalu saya pakai ini ada Al-Hujurat ya, ayat 10 sampai dengan ayat ke-13. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan unik. Kenapa unik? Ayat 10 mengatakan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum, ya, al-ayah ya. Di situ disebutkan sesungguhnya orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman adalah saudara. Lalu kemudian nanti kita ngomong teorinya orang mukmin itu siapa? Iya. Apakah sudah mesti orang Islam itu mukmin? Kan belum tentu. Itu dijelaskan di ayat ke-14. Bahwa katakanlah kepada mereka itu hanya baru Islam. Belum beriman. Ya. Nah, itu nanti lebih lanjut lah. Tapi intinya kita ngomong, katakanlah kita beriman lah ya. Boleh. Berarti kita beriman ini bersaudara. Tidak boleh berantem. Lalu ayat selanjutnya di ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu lagi. Wahai orang-orang beriman lagi.
La yaskhar qaum min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Kita nggak boleh menjelek-jelekkan kaum yang lain. Barangkali yang kita jelek-jelekin itu lebih baik. Lebih jelek kita. Nah, Kita tapi nggak nampak ya. nah, ini kan padu-padannya sama toleransi Iya. kan begitu. Ada peribahasa itu ya. Nah, apa tuh? Ya kan. Jadi gajah di depan nampak ya. Nah, semut semut itu di- belum mana kan lengket, ya, ya. gitu. Ya jadi di Al-Qur'an sudah dijelaskan. Berarti kalau tidak mau pakai itu, ya dia belum beriman. Itu saja. Oh iya iya. Ya. Ya. Lalu ayat selanjutnya. Ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon itsm. Ya kan? Jadi kita nggak boleh berburuk sangka. Di situ juga dijelaskan ayat-ayat selanjutnya. Ini bukan maksud saya memotong-motong ya, tapi saya hanya mendefinisikan bahwa dalam ayat itu dijelaskan kita nggak boleh ngapain, nggak boleh berburuk sangka, Oke. tidak boleh berghibah dan Oke, lain sebagainya. iya, Jadi urutannya tadi bersaudara, Saudara. ya, terus nggak boleh jelek-jelekin. Habis nggak boleh jelek-jelekin, tingkatan yang terendah lagi berarti kan sebelum diomongin kan, nggak boleh berburuk sangka. Baik. Ini sesama, ya mau dianggap sesama beragama atau antar agama. Agama. Nah, di ayat ke-13 ini yang uniknya menurut saya. Kenapa? Karena ayatnya berubah. Tadi innamal mu'minun, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Di ayat ke-13 berubah. Ya ayyuhan nas. Nah, semua manusia. Manusia. Berarti semua manusia yang di bumi ini, Betul. Ustaz, ya. Tidak terkecuali ya. Betul. Berarti itu membuktikan juga bahwa Al-Quran diturunkan untuk semua manusia. Tergantung gimana cara kita mendakwahkannya. Iya, betul. Ya. Karena apa? Di situ dijelaskan kita ciptakan kamu ya inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya memang sudah dijelaskan di Al-Qur'an. Implementasinya Iya, paling iya. hebat itu di Indonesia. Kita diciptakan berbeda-beda. Berbeda-beda, bersuku-suku, Bersuku-suku, berbangsa. Di berbangsa. Indonesia berapa banyak sukunya? Iya, iya, banyak Udah dijelasin Siap. di Al-Qur'an. Iya. Untuk apa? Saling mengenal. Apakah kemudian kita diperintahkan untuk saling membunuh? Oh, tidak. Ya. Makanya saya sampaikan ayat atau sampaikan dalil, jangan dipotong-potong. Ya, banyak terjadi miskomunikasi karena dalilnya terpotong. Salah satu contoh ya, saya ngomong misalnya yang banyak dibahas, kalau misalnya saya potong Al-Baqarah ayat 191 dan At-Taubah ayat 5. Di situ dijelaskan untuk apa? Membunuh. Ya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Jadi waktuluhum, bunuhlah mereka. Apakah kemudian Al-Qur'an ya menyuruh orang ya untuk membunuh? Harus dilihat dulu. Lihat dulu konteksnya. Asbabun nuzulnya, Nuzul konteksnya ayat itu. apa, gitu. Itu seperti apa, Ustaz? Apa tuh? Ayat ini seperti apa? Ya, ayat itu menjelaskan sebenarnya pada saat itu kan kalau di Mekah gitu ya, itu terjadi peperangan, maka ya kita harus berperang gitu, karena itu ada tempat yang suci. Kita mempertahankan. Betul, gitu. Jadi harus dilihat konteksnya. Iya. Jangan ngomong ada lagi atau bahkan faizan salahal asyurul haram faqtuluhumul musyrikin. Iya. Jadi ketika selesai bulan-bulan haram, bunuhlah orang-orang musyrik. Kan ini nggak begitu juga maksudnya gitu. Makanya jangan dipotong-potong ya. Balik lagi, Al-Qur'an menurunkan Al-Hujurat itu adalah sebagai teori toleransi. Kalaulah kita bilang kita paling benar, nggak bisa juga. Apakah kita orang Islam sudah pasti masuk surga? Ya. Dan apakah mungkin agama yang lain sudah pasti masuk neraka? Itu hak prerogatifnya Allah. Siap. Ya, kita nggak bisa ngomong kita paling benar. Dikembalikan lagi bahwa Sayyidina Ali juga pernah ngomong ya bahasanya manusia itu ada dua. Kalau bukan saudaramu seagama, maka dia adalah saudaramu dalam penciptaan. Saya jadi teringat, Ustaz, ketika zaman Rasulullah nih ya, ketika mereka kembali untuk menaklukkan Mekah, ketika itu mereka membawa Rasulullah dengan 10.000 ya. Ya. Kalau nggak salah 10.000, nanti mohon dikoreksi, Ustaz. 10.000 dari Madinah ke Mekah. Tetapi pada saat itu Rasul bilang, ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembantaian. Siapa yang, kan dibilang, siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Thalib, dia aman. Siapa yang berada di sekitar Ka'bah, dia aman. Itu kan sudah toleransi sebenarnya. Ya, jadi diajarkan Rasulullah ketika betul. menaklukkan Ka'bah begitu. Mekah lah ya, Mekah ya.
Fathu Makkah. Gitu, iya. Iya. Jadi nggak bisa kita ngomong juga bahwa segala sesuatunya diselesaikan dengan kekerasan. Kekerasan ya. Ya, nggak bisa. Makanya kita harus lihat lagi, ya, pelajari lagi, dalami lagi apa-apa saja yang tidak sesuai, ya dikonfirmasi. Tidak harus langsung dihujat, tidak harus langsung disalah-salahkan. Ya, namanya juga hidup antar agama, hidup sesama agama, antar suku, antar bangsa. Nggak mungkin bisa sama. Kita yang satu keluarga aja bisa jadi beda. Beda. Ya kan? Iya. Apalagi ini ngomongnya udah sama orang banyak. Iya. Jadi- Sebenarnya karena ada pemaksaan kehendak sih nggak itu, Ustaz? Ada, kita harus begitu. Karena dia ngotot gitu ya. Iya. Kehendak dia harus didengar begitu. Ya, itu yang akhirnya menjadi kalau kita sebut, kalau pakai dalil pokoknya dan selalu merasa benar, sudah masuk ke dalam golongan khawarij. Gitu ya. Itu Iya, yang nggak iya, boleh. iya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Nah, apakah kemudian kita bisa menyalahkan orang? Oh, kalian tidak seagama dengan saya. Berarti kalian berbeda. Kalian salah. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga, Ustaz. Kenapa? Hadisnya jelas menyebutkan bahwa setiap anak yang dilahirkan kondisinya Muslim. fitrah, Fitrah. suci. Suci. Ya, terserah apa kata orang tuanya, mau dijadikan Majusi, Yahudi, atau Nasrani. Baik. Oke. Gitu. Jadi kalau boleh saya tutup, Ya. ya, apa-apa yang saya sampaikan ini mungkinlah tidak ada yang tidak sesuai dengan Sesuai. Tribuner Tribuners, sekalian. pemahaman Tribuners lah, Betul. ya kan? Jadi Ya. kalau misalnya tidak sesuai, ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, ayolah ketemu saya, kita ngopi bareng gitu ya, agar sama-sama belajar. Karena saya di sini bukan jadi narasumber, sebenarnya saya juga belajar. Itu dia tadi. Ketika mau ngisi di sini, saya harus bikin materi, dan Baik. disitulah saya belajar. Iya. Ya. Karena apa? Balik lagi, pendapatnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa pendapat saya itu benar, Benar. tapi bisa jadi salah. Nah, Dan pendapat orang lain itu salah, tapi bisa jadi benar. Nah, berarti kan tidak mengakui bahwa dirinya paling benar. Iya, Jadi iya. itu dari saya sebagai Baik. penutup. Baik, Tribuners, itu tadi pembahasan kita yang menarik ya. Sebenarnya kita pengen berbicara lebih dalam karena ini sesungguhnya sangat bermanfaat untuk kita, apalagi di era yang sekarang ini. Tapi satu lagi nih Ustaz. Untuk milenial lah, kita kasih pesan bagaimana milenial ini dapat menjaga keberagaman, memberikan toleransi di era VUCA ini begitu. Ya. Jadi kembali lagi, dalil-dalilnya di Al-Quran tolong dipahami, bukan hanya sekedar diterjemahkan ya, Iya. tolong dipahami. Nah, katanya kita adalah orang Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Makanya kita pahami betul. Lalu kemudian yang sudah banyak dikampanyekan adalah saring sebelum sharing. Iya. Jadi harus memang betul-betul kita lihat dulu. Ini betul atau tidak? Ya. Begitu. Jadi tidak hanya asal gas-gas saja lah. Betul, kalau kata orang Medan ya gas-gas aja gitu ya. Baik Ustaz, itulah pembahasan Diskusi kita hari ini ya, closing statement. Baik. Itu tadi Tribuners, mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Ustadz kita Al-Mukarram ya. Bukan Ustaz. Ustadz ya. Panggil aja Kang lah. Kang Ahmad Fauji Muhtar ya. Entrepreneur muda ya, sangat bermanfaat bagi kita semua khususnya milenial ya. Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara kita Mutiara Islam hari ini. Ikutin terus seluruh sosial media Tribun Medan agar terus mendapatkan informasi terkini dan menghibur untuk Anda. Ada Instagram di @tribunmedandaily, ada YouTube di @tribunmedan.tv, FB juga begitu @tribunmedan. Saya dan tim yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada salah pemahaman. Kita akan berjumpa lagi di Mutiara Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Oke.